Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Saudaraku mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan dimanapun kalian berada, bertugas dan berkarya. Penghakikatan, pemahaman, maksud, tujuan, serta kesimpulan alam semesta dan jagat raya. Kali ini akan saya bahas mengenai misteri Satrio Piningit, Imam Mahdi dan Ratu Adil menurut versi ilmu filosofi, kodrat pasti, dan jati diri. Salam Rahayu. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan kata ucapan ataupun perbedaan pendapat. Ini hanya sekadar ulasan dan pendapat, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan untuk diambil hikmah atau pelajarannya. Sebelum dilanjut dengan mengucap bismillah dan niat ibadah untuk like, subscribe, komen, dan share video channel Supi Satrio Perdamaian Abadi ini. Terima kasih. Bicara tentang Satrio Piningit, Imam Mahdi, dan Ratu Adil, saya kira masyarakat sudah sedikit banyak yang tahu, mendengar dan membaca tentang sosoknya, kehidupannya, ilmunya, gurunya, asalnya, keberadaannya, kemunculannya, serta tugas yang diembannya. Di sini saya hanya menambahkan dan melengkapi sedikit saja, mudah-mudahan bisa diterima secara logika ataupun masuk akal. Satrio Piningit, Imam Mahdi, dan Ratu Adil sampai saat ini masih menjadi misteri. Banyak sisi misteri yang belum bisa diungkap, dipahami, serta dimengerti. Seperti pemimpin umat terdahulu pada umumnya, sudah dikenal dan diketahui wujudnya, kehidupannya, namanya, serta gelar dan derajat kedudukannya. Namun bagi Satrio Piningit, Imam Mahdi, dan Ratu Adil, sudah muncul nama atau gelarnya, akan tetapi wujud orangnya, keberadaannya tidak pernah diketahui. Ini jelas sangat misteri. Mengapa ini bisa terjadi? Pemimpin umat terdahulu, baik itu para nabi, para rasul, para wali, para sunan, dan para raja, serta para penyair dan pujangga yang memiliki keilmuan, pengetahuan, serta memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap umat, alam, dan Tuhan, dengan visi misinya agar umat manusia memiliki keimanan, ketauhidan, kesadaran, serta peradaban tertinggi, sehingga bisa memakmurkan bumi sampai nanti bisa menuju kehidupan abadi, yaitu kehidupan hakiki di sisi ilahi. Ketika pada zaman dan generasinya berakhir, para pemimpin terdahulu tersebut sadar dan tahu serta meyakini suatu saat kelak akan ada pengganti dan penerus perjuangannya di akhir masa atau akhir zaman nanti, yang akan melanjutkan cita-citanya, visi misinya. Maka para pemimpin-pemimpin terdahulu tersebut sudah bisa menggambarkan sosok penerusnya itu melalui gelar-gelar yang diberikannya, di mana gelar-gelar tersebut mempunyai arti dan maksud sesuai dengan keadaan yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Dan gelar-gelar tersebut yang sekarang sering kita sebut, kita dengar, serta kita bahas saat ini, yaitu Satrio Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil, serta gelar-gelar yang lainnya.
Hakikatnya ada 7 gelar sesuai dengan rumus 7 alam yang akan saya bahas di video selanjutnya mengenai hakikat 7 gelar ini. Banyak pengungkapan misteri Satrio Piningit, Imam Mahdi dan Ratu Adil terkadang sulit diterima secara logika dan masuk akal. Masih banyak yang berdasarkan atau dikaitkan dengan hal gaib sehingga membingungkan umat dan bertanya-tanya sampai kapan cerita ini akan berakhir, dan terus berharap dan menunggu datangnya Satrio Piningit, Imam Mahdi dan Ratu Adil. Hakikat sebenarnya misteri-misteri yang selama ini menjadi bahan perbincangan yang tiada berujung dan berpangkal, tujuannya agar kita semua kembali kepada tugas dan tanggung jawab sebagai manusia yang mengemban amanah sebagai khalifah di dunia. Jadi bukan hanya sekedar menunggu dan berharap datangnya sang pemimpin akhir zaman, lalu terbuai dengan cerita dan keadaan, tetapi kita harus berbuat sesuatu, berusaha dan berjuang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kemampuan masing-masing. Artinya kita pun bisa membantu tugas pemimpin akhir zaman, karena memang sudah menjadi kewajiban sebagai manusia untuk beribadah, berbuat amal kebaikan. Karena kelak kemunculan pemimpin akhir zaman itu tanpa kita sadari secara alami dan otomatis. Bahkan kita sendiri pun tidak mengenali sosok pemimpin akhir zaman itu, yang proses perjalanannya memang sudah ada di tengah-tengah kita. Nama dan gelarnya sudah ada, tapi sosok manusianya belum ada. Inilah misteri yang harus menjadi pertanyaan kita pikirkan dan renungkan, sebab Tuhan ingin hambanya mau berpikir untuk mendapatkan hikmah, pelajaran yang sebenar-benarnya. Hakikatnya pemimpin akhir zaman itu sama seperti manusia pada umumnya, mengalami proses kehidupan secara alami, normal, yaitu dilahirkan, kecil, dewasa dan tua, sekolah, bekerja dan berumah tangga. Jadi sebenarnya sudah ada di tengah-tengah kita. Yang membedakan dengan manusia pada umumnya adalah cara berpikirnya. Ya, berpikirnya jauh melampaui batas manusia biasa, sehingga mampu menembus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Artinya pemahamannya tentang kebenaran ketuhanan mencapai puncak tertinggi 100% murni, dan juga mampu menggambarkan langkah program akbar akhir zaman sekaligus menjalankannya. Begitu juga dengan semangat juang dan pengorbanannya sangat luar biasa. Selebihnya tiada beda seperti manusia biasa, ada kelebihan dan kekurangannya. Itulah kebenaran yang sesuai secara alami, yang bisa dipahami, masuk akal dan nyata. Jadi, misteri sosok pemimpin akhir zaman itu sudah ada. Meskipun memang sebagai manusia pinilih yang sudah terpilih dan diberi kemampuan lebih, tapi melalui proses penggodokan lahir batin secara alami dan manusiawi, sehingga dianggap belum muncul karena selama ini diceritakan dan digambarkan berlebihan, disangkut pautkan dengan kegoiban dan kemujizatan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Manusia hanya bagian dari kesempurnaannya. Tetapi manusialah yang diberi amanah terbesar dibanding makhluk lainnya. Maka jangan sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini dengan melakukan sesuatu yang terindah, terbaik dan termegah. Itulah ibadah. Demikian sedikit ulasan tentang pemimpin akhir zaman. Jika ada pertanyaan dan komentar tentang misteri-misteri yang lain, silakan dipertanyakan.
Mudah-mudahan bisa dibahas di channel ini. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan dan tulisan. Saudaraku mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan, terima kasih sudah menonton video ini. Jika dirasa bermanfaat, silakan like, subscribe, komen dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.